Yang saya hormati pada H-2 menjelang pemungutan suara pada pemilu tahun 2024 ini, KPU Kabupaten Kaur Senin pagi resmi mendistribusikan logistik pemilu untuk TPS yang masuk kategori sulit. Ketua KPU Kaur Muklis Haryanto menyampaikan pendistribusian logistik yang terdapat pada TPS sulit di 4 kecamatan, sementara untuk jumlah TPS yang masuk dalam kategori sulit berjumlah 31 TPS. Ketua KPU menambahkan distribusi logistik ini sengaja didahulukan pendistribusiannya, mengingat akses jalan menuju TPS tersebut tidak bisa dijangkau menggunakan kendaraan roda 4 dan harus menggunakan kendaraan yang sudah dirakit khusus, mengingat dan jalannya masih tanah merah dan jauh dari jangkauan. 31 TPS yang masuk dalam kategori sulit ini berada di Kecamatan Muara Sahu, Kecamatan Tetap, Kecamatan Majeh, dan Kecamatan Nasr. Kecamatan Majeh. Untuk kegiatannya alhamdulillah memang secara nasional itu udah jalan distribusi logistiknya, tapi di khusus kita Kabupaten Kaur itu di TPS sulit H-2 untuk di 4 kecamatan. Untuk Pak kecamatan sendiri di mana aja itu Pak? Kecamatan Majeh, Masal, Kecamatan Tetap, dan Muara Sahu. Sementara Bupati Kaur Lismidianto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada KPU Kaur dan semua pihak yang terlibat sehingga bisa mendistribusikan logistik pemilu ke TPS sulit. Dirinya berharap pendistribusian logistik tersebut dapat berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 ke daerah sulit di Kabupaten Kaur pada hari ini tentunya kita berharap dapat terlaksana dengan baik tanpa rintangan apapun. Menggunakan 3 unit mobil pendistribusian, Senin pagi KPU Kepayang salurkan logistik pemilu ke TPS sulit di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Kemumu dan Kecamatan Bermani Ilir. Antaka Ramadan, Komisioner KPU Kepayang mengatakan dibantu oleh pihak TNI Polri serta Pemkab Kepayang, beberapa TPS sulit yang terdapat di 2 kecamatan di Kabupaten Kepayang. Ini dilakukan guna menghindari hal yang tak diinginkan, ditambah akses jalan yang sulit dilalui apalagi pada saat hujan. Ada di 2 kecamatan Muara Kemumu dan BI. Nah, ini ada 3 unit yang akan berangkat karena yang menjadi prioritaskan H-2 ini adalah TPS. Besok baru sisanya dari seluruh TPS yang ada. Kalau untuk sekarang berapa banyak nih Bang? Kalau sekarang ada 5 TPS, ada Warung Pojok, 5 desa, Warung Pojok, Tanah Turun, Sintomandi, Sampalaga Jaya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko bersama dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda juga melaksanakan pelepasan pendistribusian logistik secara simbolis. Dilaksanakan di Gudang 3 yang berada di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko. Pelepasan logistik secara simbolis ini dihadiri oleh Bupati Mukomuko, Kapolres Mukomuko, dan Dim 0428 Kejari Mukomuko, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko. Disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, Denny Setiabudi, pendistribusian logistik ini didahulukan untuk wilayah terjauh dari kota Mukomuko. Dan saya memang setuju bahwa setiap kendaraan itu wajib pengamanan. Jadi alhamdulillah kemarin kami sudah bersama dengan Pak Karokop untuk sinergi, maka satu mobil akan dikawal oleh Kapolres TNI dan Satpol Polri. Dan kami dari pihak itu akan mendampingi, mungkin kami boleh sempit itu kami dari wilayah Selanjutnya, Bupati Mukomuko Sapwan juga menyampaikan bahwa pihaknya berharap untuk pendistribusian ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak menemui kendala dan selesai dengan tepat waktu. Berdoa semoga cuaca hari ini cukup cerah pagi hari ini juga dapat memperlancar tugas KPU dan semua stakeholder ini sehingga betul-betul suara-suara tepat sampai pada tempatnya, waktunya, lokasi. Selanjutnya, Kapolres Mukomuko AKBP Yana Supriyatna menjelaskan jika logistik ini dikawal sesuai dengan SOP yang ada sehingga tidak ada permasalahan hingga logistik ini bisa sampai ke tujuannya dengan tidak ada kendala. Memastikan pendistribusian logistik di wilayah terjauh. Saya harapkan dengan adanya kerjasama, sama-sama kita bisa memastikan logistik sampai tepat di tujuan tanpa ada halangan apapun. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko juga mengingatkan semua petugas untuk membuat surat berupa
Berita acara setelah terima logistik di pendistribusian ini diminta untuk memastikan dengan benar jika logistik tersebut diterima dengan baik dan benar di setiap wilayahnya. Saya ingin menambahkan, tadi Pak Bupati sudah bilang tentang sasaran ketentuan dan penekanan Pak Kapolres, artinya pelaksana TNI Polri harus mengawal. Saya menambah satu saja, ini ada berita acara di TPS agar mohon para pelaksana pengawal TNI Polri awasi benar-benar orang yang bertanggung jawab menerima jumlah surat suara di TPS, karena orang yang bersangkutan harus berita acara jangan orang lain. Logistik pemilihan umum 2024 mulai didistribusikan pada Senin pagi. Oleh Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah, pelepasan logistik ini dilakukan oleh eks-terminal Desa Nakau. Pendistribusian logistik diangkut menggunakan drum truk sebanyak 16 truk dan 5 mobil pickup digunakan dalam pendistribusian logistik. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, Meki Helmansyah menjelaskan sebelumnya terdapat 6 TPS yang dinilai sulit. Namun dengan kondisi cuaca panas saat ini tidak akan menyulitkan pendistribusian logistik. KPU memastikan pendistribusian rampung dilakukan dalam 1 hari. Sementara itu pendistribusian logistik pemilu 2024 ini dikawal dengan ketat oleh 120 personil Polres Bengkulu Tengah. Untuk kendaraan ini ada 16 truk dan 5 mobil pickup. Distribusi logistik. Oke, sulit ada. TPS sulit ada 6 titik, tapi dengan kondisi cuaca seperti ini, mudah-mudahan ini tidak menjadi sulit. Tinggal ya Tanjung Raman paling sulit. Oke, mungkin ada pesan untuk TPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara memastikan bahwasanya logistik untuk TPS sulit yang sudah didistribusikan sampai dan aman tanpa ada kendala. Santoso, Ketua KP Bengkulu Utara, mengatakan pendistribusian logistik ke TPS sulit dilakukan jauh hari sebelum pemilu dimulai, terutama di Kepulauan Enggano yang dilakukan pada tanggal 6 Februari yang lalu, yang mana berjalan lancar dan aman. Sedangkan untuk TPS sulit yang berada di 8 kecamatan pendistribusian dilakukan pada minggu kemarin, dan saat ini dipastikan logistik telah sampai pada TPS masing-masing desa. Alamin, KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan distribusi logistik. Yang pertama itu untuk wilayah Kepulauan Enggano itu dilaksanakan tanggal 6 Februari, alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian yang tahap kedua itu kita laksanakan pada tanggal 11 Februari kemarin, H-3, itu di 8 kecamatan dengan kriteria di 8 kecamatan itu semuanya memiliki kondisi TPS sulit, kemudian juga secara jarak. Distribusi logistik pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 untuk logistik pemilu 816 TPS atau tempat pemungutan suara yang tersebar 156 desa kelurahan di 15 kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 10 Februari 2024 akhirnya rampung dilakukan. Sampaikan Ketua KPU Rejang Lebong, Ujang Maman, untuk proses distribusi ini dibagi dalam 5 kecamatan setiap hari, yang dimulai dengan distribusi kecamatan jauh di daerah Lembak dan perbatasan dengan Lubuk Linggau, dan di hari terakhir ini didistribusi logistik untuk 5 kecamatan di dalam kota Curug. Kalau untuk logistik ini sudah lengkap semua, intinya tidak ada yang kekurangan lagi hari ini, dan memang agenda kita dari tanggal 10 kemarin ini sudah distribusikan ke bawah, ke PPK, dan hari ini ke PPS, dan itu kita buat skenario ini 3 gelombang. Tim Liputan BETV melaporkan.